Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Handayani, NIM C0D018019, kelas F Perpajakan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek fiskal dari aset lancar berupa kas dan setara kas dan investasi pada efek tertentu. Pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu kas dan setara kas. Kas merupakan alat pertukaran yang dimiliki perusahaan dan siap digunakan dalam transaksi perusahaan setiap saat diinginkan. Kas ialah uang tunai yang paling liquid, sehingga pos ini biasanya ditempatkan pada urutan teratas dari aset. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat liquid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Selanjutnya, kita masuk jenis-jenis kas dan setara kas. Terdapat 3 jenis kas. Yang pertama, ada kas kecil. Umumnya dipakai untuk pengeluaran yang sifatnya rutin dan tidak besar jumlahnya. Yang kedua, ada kas besar. Umumnya dipakai oleh perusahaan untuk pengeluaran tertentu dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah pengeluaran pada kas kecil. Yang ketiga, ada kas di bank. Adalah jumlah uang tunai yang disimpan di bank berupa tabungan atau simpanan dan giro atau biliet yang dapat ditarik setiap saat. Sebenarnya juga bisa berupa uang logam, uang kertas, cek, wesel pos atau money order. Terdapat 5 jenis setara kas, yaitu mata uang, cek, deposit bank, surat perintah bayar, dan bond kas kecil. Adapun konsep pembukuan tabungan. Perlakuan terhadap kas dan bank dalam perpajakan dan akuntansi pada umumnya tidak jauh berbeda. Ketentuan perpajakan tidak mengatur secara rinci mengenai teknik dan metode pembukuan kas dan bank. Oleh karena itu, praktik akuntansi yang mengatur tentang teknik dan metode pembukuan kas dan bank dapat diikuti sepenuhnya. Dalam perpajakan, penghasilan dalam bentuk bunga yang didapat dari deposito atau tabungan dipotong langsung oleh bank pada saat pembayaran atau pembebanan biaya. Pihak bank yang akan membayar atau menyetor PPh final tersebut ke kas negara. Sehubungan dengan pajak final tersebut, pencatatan atas pendapatan bunga secara fiskal disajikan dalam jumlah neto pendapatan bunga yang diterima, yaitu pendapatan bunga dikurangi dengan pajak penghasilan final atas bunga. Selanjutnya ada klasifikasi investasi pada efek tertentu. Menurut IAI, dalam SAK etap, efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, dan tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Pengakuan dan pengukuran investasi pada efek utang dan ekuitas dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok, yaitu ada efek dimiliki hingga jatuh tempo atau HTM, yang kedua ada efek diperdagangkan atau trading, yang ketiga ada efek tersedia untuk dijual atau available for sale atau biasa disebut AFS. Perlakuan akuntansi pajak investasi pada efek utang dan ekuitas. Menurut IAI dalam SAK etap 2009, entitas menyajikannya dengan neraca yang asetnya dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Kewajibannya dikelompokkan menjadi jangka pendek dan jangka panjang. Semua efek dalam kelompok trading harus dilaporkan sebagai aset lancar. Efek dalam kelompok HTM dan efek dalam kelompok FS disajikan sebagai aset lancar atau aset tidak lancar berdasarkan keputusan manajemen perusahaan tersebut. Khusus untuk efek utang dalam kelompok HTM dan kelompok AFS yang jatuh tempo pada tahun berikutnya harus dikelompokkan sebagai aset lancar. Penilaian investasi pada efek tertentu menurut perpajakan didasarkan pada nilai perolehannya, sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 10 Ayat 6. Sedangkan keuntungan atau kerugian karena penjualan atau pengalihan saham berpegang pada ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1
yaitu sebesar selisih antara harga jual dengan harga perolehan. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari saya, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga dapat dimengerti. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.